Assalamualaikum. Anak-anakku yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi. Gimana, sehat semua? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sebelum kita memulai materi, baiknya kita doa dulu kepada Allah Ta'ala. Semoga pelajaran yang akan Bapak sampaikan mendapatkan kemanfaatan sehingga hidup kita menjadi selamat dunia dan akhirat. Ketua kelas, mohon memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Sudah selesai. Salam pada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya yakin anak-anakku semua pagi ini kalau dilihat dari wajahnya semua bahagia. Ya. Bahagia ya? Ya. Sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Karena kita juga punya teman yang saat ini mungkin gak bisa masuk karena sakit. Nah, alhamdulillah kita bisa masuk. Ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala yang wajib kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dengan giat. Ini adalah rasa syukur kita. Kita tunjukkan pada Allah Ta'ala dengan menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Bagi siswa ataupun siswi yang mempunyai kesehatan untuk belajar, bukan untuk HP-an, game-giman, main yang tidak ada gunanya. Makanya alhamdulillah pagi hari ini kita semua sehat walafiat untuk memulai lagi materi PAI yang kemarin lusa sudah saya sampaikan, dan nanti kita sedikit ulangi untuk meninjau kembali bagaimana kalian semua di rumah belajar dengan baik. Tapi sebelumnya perlu kita absen dulu ya. Mungkin ada teman yang nggak masuk, ada kan? Ada. Nah, ini lebih kita tahu, kita absen dulu. Adrian Maulana nggak masuk ya? Oh ya, nggak apa-apa. Keterangan ada, Mbak? Keterangan? Tidak ada. Nggak ada, Mbak ada. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya telepon nanti. Afifa hadir, alhamdulillah. Ani Bunga hadir. Anissa hadir. Billy ada. Catur Rangga hadir. Clara hadir, alhamdulillah. Dewi Khairunisa ya ada. Egis hadir. Erlita alhamdulillah. Kemudian Jihan hadir. Jihan. Muhammad Kevin Hadir. oh ketua kelas ini ya. Ya. Muhammad Oktaviano hadir. Natasha ada.
Karel, Karel hadir. Rizka hadir. Rizky, ada Rizky. Sandi Aziz, ada. Sela, alhamdulillah. Sylvia, enggak hadir. Oh, sakit ya? Ya, yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Yang tadi nggak absen mungkin rumahnya jauh, nggak punya HP, kita ya kasihan lah ya. Kita doakan semoga masalah apapun yang di rumah segera selesai sehingga bisa bersama lagi kepada kita untuk belajar bersama-sama ya. Wahyu ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah semua kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Yang pada intinya semua dari nama-nama Allah itu menunjukkan betapa agungnya Allah Ta'ala. Allah yang maha kuasa, Allah maha mendengar. Seperti kemarin, Allah maha teliti, Allah maha semuanya. Makanya dari bentuk keesaan Allah, kekuasaan Allah, kita tahu sadar diri bahwa kita itu orang yang tidak bisa apa-apa. Manusia jin diciptakan Allah. Ini hanya satu tujuannya, untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia, jin kecuali untuk ibadah padaku Allah Ta'ala. Nah, ibadah ini tidak boleh asal-asalan. Seperti dulu zaman jahiliyah, orang mengatakan saya ibadah dengan mengitari Ka'bah. Ini Ka'bah dikitari. Tapi maaf ya, mengitari Ka'bah dengan telanjang. Zaman jahiliyah. Kata mereka, ini saya lakukan untuk ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Ya, ini cara jahiliyah. Kemudian Nabi Muhammad dilahirkan untuk menuntun kita dari yang nggak baik menjadi baik, dari ibadah yang salah menjadi ibadah yang benar. Oleh karena itu, nanti di sini akan saya sampaikan tentang sholat dan dzikir. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena ibadah kalau tidak dibarengi dengan ilmu, maka ibadahnya rusak, tidak sah. Waman bi ghairi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah tapi tidak dengan ilmu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah. Nah, kali ini nanti akan saya tampilkan materi-materi tentang sholat, tentang syarat sah sholat, kemudian syarat wajib sholat, rukun sholat, sampai prakteknya. Semoga dengan materi ini kita nanti di kehidupan, kamu kan masih SMP ya ini ya? SMP, kelas 1 SMP, nanti kelas 2, 3, ada peningkatan-peningkatan masalah ibadah pada Allah Ta'ala. Coba Kevin tadi sholat subuh berjamaah apa enggak? Ya, Pak. Oh tidak, enggak apa-apa. Karena jamaah itu penting. Yang lebih penting lagi sholat, ya kan? Ya. Walaupun enggak jamaah, yang penting sholat. Jadi tujuan pembelajaran kali ini, kita nanti, saya harap anak-anakku semua di rumah ini bisa menjelaskan pengertian sholat itu apa, zikir itu apa, kemudian bisa menjalankan sholat dengan istiqomah, nggak bolong-bolong, ya.
tujuan saya lagi materi nanti dipahami sehingganya bisa prakteknya sholat baik. Kadang-kadang ada kan anak itu sholatnya sambil mainan, ada kan? Nah, setelah nanti kita pelajari materi sholat dzikir di pagi hari ini, saya harap nanti bisa sholat dengan khusyuk. Sholat khusyuk itu ya sholat yang anteng, baik anteng tenang dalam gerakan maupun anteng tenang dalam pikiran. Itu namanya khusyuk. Anak-anakku yang saya cintai, jadi karena pentingnya sholat sehingganya amal apapun itu akan menjadi buruk ketika sholat kita buruk. Sedekah kita nilainya buruk, baca Quran kita nilainya buruk, silaturahmi kita nilainya buruk kalau sholatnya buruk. Penting nggak sholat berarti? Penting nggak sholat berarti? Penting kan? Nah, makanya materi disampaikan, nanti anak-anakku dicermati dengan baik dan bukunya disiapkan kan? Nah, yang mungkin bisa ditulis, aku kok belum tahu ya ini ya, tulis saja ya, tulis saja. Dah, walaupun di LKS juga ada, tapi di sini saya akan tampilkan beberapa materi yang menjadi pokok dari materi kita pagi hari ini. Ya anak-anakku, ini saya akan tampilkan beberapa materi. Ya, kelihatan kan? Jadi kali ini kita akan memahami tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sholat ini sebagai tiang agama. Bayangkan, kalau ruang ini nggak ada tiangnya, kira-kira apa yang terjadi? Itulah sholat. Sampaian pramuka membangun tenda, kok nggak ada tiangnya? Apa yang terjadi? Ambruk. Itulah sholat. Islam seseorang akan rubuh, akan ambruk ketika sholatnya tidak baik. Ibaratnya sholatnya 5 waktu yang wajib. Apa? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ini ibaratnya saka atau caga, ya. Kalau rumah nggak ada ini, nggak ada soko gurunya, apa yang terjadi tadi? Ambruk, ya, ambruk. Maka pentingnya sholat demikian, sehingga sampai-sampai Nabi itu mengatakan bahwa ketika sholat seseorang baik, maka akan baik semua amalnya. Dan ketika sholatnya itu buruk, maka buruk pula semua amalnya, ya. Masih error ya, nih. Nah, sholat dan zikir, ya, pentingnya kita memahami sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sholat itu bisa diartikan, didefinisikan dengan doa.
Apa Doa. doa itu kan meminta. Kenapa kok dikatakan doa? Karena ternyata dari bacaan-bacaan Al-Quran, dari bacaan-bacaan zikir itu ada dalam Al-Quran, ada dalam praktek sholat. Dan semua kebanyakan bacaan itu adalah doa pada Allah. Contoh, Rabbi firli warham. Kan doa kan ini? Ya. Ini doa. Makanya ada yang mendefinisikan sholat adalah doa. Atau ada juga yang mendefinisikan sholat itu adalah ibadah wajib umat Islam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita ingin dekat sama Mas Vino, ya kita jalan saja sana. Ya kan? Ya. Kalau kita ingin dekat dengan Sela, di sana saja saya. Nah, kalau kita ingin dekat pada Allah, mau kemana? Dengan sholat. Karena Allah itu wujudnya tidak seperti wujud kita makhluk, butuh tempat, butuh waktu. Kalau Allah wujudnya mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan manusia, dengan makhluk itu beda. Makanya kita supaya dekat dengan Allah, salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu. Nomor 2 tentang zikir. Zikir adalah pengingat akan kebesaran Allah melalui ucapan dan doa sehari-hari. Itu zikir itu mudah kita pahami. Zikir itu ingat, ingat pada Allah. Apa bisa? Ketika saya ingat jihan, itu berarti zikir pada jihan. Ya, secara bahasa bisa, tapi secara istilah syariat, zikir adalah mengingat Allah. Kapan kita ingat Allah? Ya dimanapun, ya kapanpun. Ingatnya dengan apa? Ya, pertama bisa dengan ucapan. Kita contohkan, mau makan, ya minimal Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur hafal doanya makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Itu kalau makan. Minum juga demikian, ingat Allah. Kita akan berangkat sekolah, ingat Allah dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Dari rumah sudah pegang motor, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, saya niat belajar sekolah untuk mencari ilmu, untuk mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan. Kemudian berangkat. Nah, ini namanya zikir. Di tengah jalan, lah kok ada ambulan lewat, wiu 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 wiu. Ternyata ada orang yang meninggal. Kita ingat Allah, bagaimana caranya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kepadanya kita semua akan kembali pada Allah Ta'ala. Nah, dari semua aspek kehidupan, jangan lupa kalau nggak hafal doa yang khusus, maka minimal Bismillah. Kalau dilengkapi yo Bismillahirrahmanirrahim. Mau berjalan Bismillah dulu. Mau ambil sepatu Bismillah dulu. Mau apa ya? Semualah. Karena apa? Karena sesuatu yang baik kalau enggak di bismillah dulu maka kurang berkah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu yang baik kok enggak diawali dengan bismillah maka bagaikan hewan yang buntutnya kotor. Gimana coba? Sampai di wedhus wapi, ya. Tapi ra duwe buntut. Gimana kira-kira? Jelek. Ya jelek lah.
Ya, makanya diusahakan apapun aktivitas kita yang baik loh ya, Ya. diawali dengan bismillah. Kalau buruk jangan. Lah saya mencurilah uang teman saya. Terus bismillahirrahmanirrahim. Saya bismillah dulu, Pak. Nah, itu nggak pas itu. Nggak pas. Mencuri kan perbuatan yang mencuri, jelek, buruk. Ketika bismillah ya tetap buruk ya, tetap buruk. Nah, kemudian keduanya memiliki perbedaan dan persamaan dalam tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebenarnya pada intinya sholat dan zikir ini satu kesatuan, sama saja. Karena apa? Sholat itu kalau tidak ingat Allah, maka ya nilainya juga nol juga. Maka pada intinya sholat itu ingat pada Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah akan menilai sholat kita berapa kita ingat pada Allah. Kita contohkan Allahu Akbar, kita sholat duhur, kemudian sampai assalamualaikum 4 rakaat. Tapi yang kita ingat cuma cowoknya, ceweknya. Kita ingat pasar, kita ingat di sawah, kita ingat main layangan sampai assalamualaikum warahmatullah. Ini nggak ada nilainya. Karena sholat yang dinilai adalah berapa menit, berapa detik kita ingat pada Allah. Nah, kali ini saya rasa antara zikir dan sholat ini satu kesatuan, nggak ada perbedaan. Cuman kalau sholat itu lebih khusus, ya. Sholat lebih khusus. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang telah di waktu-waktu. Sholat duhur jam 12 kira-kira, sholat asar 3:30, maghrib saat subuh ada waktu-waktunya. Dan dengan ketentuan yang sudah ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun sampai habis. Kalau zikir itu umum, nggak memandang tempat. Kecuali kalau kita sedang di kamar mandi, lagi BAB, jangan zikir. Zikirnya cukup dalam hati, nggak boleh di kamar mandi tempat jorok kamu BAB sambil sholawatan, nggak boleh. La ilaha illallah, la. Ini apa kayak bino kayak BAB Pak? Yo, nggak boleh. Kalau zikir, walaupun boleh di mana saja, tapi zikir itu dengan hati. Kalau dengan lisan harus juga memandang tempat. Nggak boleh sembarangan tempat kita melafalkan Al-Quran. Zikir dengan sholawat ini nggak boleh. Nanti akan saya sampaikan secara rinci, insya Allah, materi tentang syarat sah, kemudian syarat wajib dan sebagainya. Kita break dulu dengan membaca sholawat tibil kulub. Kenapa? Sholawat tibil kulub ini artinya kita minta pada Allah kesehatan, sehat badan, sehat mata, sehat raga. Jadi doa dengan sholawat ini lebih hebat. Sudah mendapat pahala sholawat, juga kita mendapat berkah doa. Hafal kan? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Saya ingat ketika pagi-pagi kita kan senam kan, tiap hari kan akan masuk. Nah, ini ada gerakan yang saya rasa penting untuk menggugah semangat. Apa? Tepuk tangan. Ternyata tepuk tangan ini ketika saraf tangan kiri kanan
Nah, ini akan menggugah semua saraf. Coba sekali lagi, tibil kulub dengan bertepuk tangan. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Nah, ada yang masih ngantuk? Ada yang masih ngantuk? Kevin. Mungkin tadi malam agak telat tidur mungkin ya. Sinau ya? Sinau terus sampai lupa waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah teman kita, ketua kelas Kevin. Nah. Dah. Anak-anakku, jangankan kok sholat ya, tentang ibadah. Kita masuk sekolah aja ada syarat kok, betul kan? Ya. Syaratnya harus umur tidak kurang dari 12 tahun. Berapa? 12 tahun berapa itu? Menjadi ABRI, tentara, polisi juga ada syaratnya. Nah, untuk sholat yang sah, ini ada syarat wajib. Artinya syarat itu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama apa anak-anak? Islam. Jadi bagi yang beragama Islam semuanya nggak pandang bulu. Yang penting sudah dibalik. Ini wajib sholat. Maka kalau kita di jalan kadang ada itu waktu Jumatan kok malah bekerja. Lah kita jangan suudzon. Mungkin dia beragama non-Islam. Ketika dia bukan Islam berarti tidak wajib sholat. Tapi kan ini semua satu kelas kan Islam semua. Berarti wajib sholat. Tahu kan wajib? Tahu. Kalau enggak dikerjakan dosa. Kan tadi subuhan kan Kevin subuhan tapi nggak jamaah, nggak apa-apa, penting sholat. Dewi tadi subuhan nggak? Gimana Wi? Subuhan? Alhamdulillah. Nah kalau belum sholat ya diganti dong, namanya sholat qadha. Kita contohkan karena wajib ini. Ketika kalian mungkin saking capeknya tidur jam 10, kemudian pagi bangun setengah 7, saking capeknya, gimana? Apa enggak sholat? Tetap wajib sholat. Namanya sholat qadha. Kalau dilafatkan, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Jangan seperti teman kita yang kelas itu. Kamu sholat nggak ada? Enggak pak. Loh, kenapa enggak? Bangkong pak. Enggak sholat? Enggak. Loh apa boleh sholat pak? Oh, malah dia nggak tahu. Makanya setelah ini materi ini saya beritahu. Nggak ada alasan kamu bangkong kemudian tidak sholat. Tetap sholat walaupun setengah 7. Waktunya subuh habis nggak apa-apa. Ketimbang nggak sholat, itu kan? Oke. Nah, yang kedua balik. Ya, balik itu menandakan kedewasaan. Kalau cowok ini ditandai dengan mimpi basah. Kemudian kalau cewek sudah memulai punya tamu tiap bulan, namanya apa? Haid. Atau apa namanya itu? Istilah kamu apa? Apa namanya? PMS. Kebanyakan apa itu? Pendidikan. Ya, nah, beda daerah beda penyebutan. Tapi pada intinya ketika cewek ini sudah pernah
yaitu haid, rahimnya mengeluarkan darah dan dia sudah lebih umur 9 tahun, maka mulai itulah dia kewajiban melaksanakan sholat. Dan lanjut, berakal. Coba, saya yakin yang di kelas ini semuanya normal, nggak ada yang gila, betul? Nah, kalau gila mungkin sekolahnya nggak di sini, tapi di sana, rumah sakit jiwa sana sekolahnya. Tapi alhamdulillah malah kelas 7B ini malah luar biasa loh. Nah, jadi kelas yang favorit loh. Katanya guru-guru sih, katanya guru-guru. Tapi saya juga melihat kok demikian, cakep-cakep ya. Nah, jadi sekali lagi, orang yang berakal sehat, tidak gila, tidak stres, wajib sholat. Wajib, berarti kalau nggak sholat dosa. Jadi Islam balik dan berakal. Kalau nggak gitu ya nggak usah sholat, nggak apa-apa. Kamu melihat di pasar ada orang yang makan kulit semangka, rambungnya iwok-iwok. Ini malah celananya sobek-sobek. Kemudian pas kamu lewat akal Jumatan dia nggak datang. Kamu jangan ikut-ikut goblok, ikut-ikut gak benar. Woi, kamu itu gimana? Laki-laki nggak Jumatan? Yang goblok kamu. Karena orang gila tidak wajib sholat. Dah, kita lanjut. Syarat sahnya. Kalau kewajiban dari syarat kita sudah, kemudian sholat bisa sah ketika dia suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, dan sudah masuk waktu sholat. Nah, pertama, suci dari hadas. Hadas ini ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil bisa hilang, bisa suci dengan kita berwudu. Kalau hadas besar bisa hilang dengan cara mandi wajib. Dah. Kemudian menutup aurat. Ya, masih ingat? Kalau Kevin, aurat laki-laki itu batasannya mana? Dari siku, posikuto, dari pusar sampai lutut. Nah, ingatannya agak masalah. Wahyu, ingat kan? Batasan aurat laki-laki mana? Mulai pusar sampai lutut. Artinya ketika kita sholat, laki-laki harus ditutup itu semua, ya. Nah, kalau aurat cewek mana Jihan? Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Koyok ini loh, ingatannya baik ya, karena tadi saya kira kamu kurang tidur kayaknya. Kurang konsentrasi ya. Dah. Kemudian menghadap kiblat. Mana kiblat? Barat. Mana kiblat? Yang lain. Mana kiblat? Arah Ka'bah. Kalau Indonesia sebelah sana barat. Jadi kita sholat menghadap ke sana. Agak miring sedikit ya, berapa derajat? 24 derajat. Karena apa? Sholat itu menghadap kiblat. Bagi negara yang ada di baratnya Ka'bah gimana? Menghadap ke timur. Kalau negara tempat yang di selatannya Ka'bah berarti menghadap utara. Orang yang bertempat di kutub utara berarti dia sholatnya menghadap ke selatan. Intinya kita sholat wajib menghadap kiblat. Tapi Pak, saya dulu pernah pergi ke Jakarta. Sana itu nggak ada musola. Saya sholat itu aja di pos kosan. Allahu Akbar. Wah,
Ternyata menghadap ke timur. Gimana Pak? Ya nggak apa-apa, timbang nggak sholat. Kalau sudah habis ya sudah. Tapi kalau sebelum habis kok ada teman yang mengingatkan, yo pindah aja langsung gitu, nggak apa-apa. Contoh, ini 3 rakaat Allahu Akbar ngadap ke selatan. Nah, teman datang, Sela, hadap kemana kamu? Kok selatan? Terus langsung aja sana, arah kananmu. Nah, langsung teruskan aja. Sah apa enggak sah? Karena yang 3 rakaat tadi dia sholat tidak melihat arah kiblat. Nah, kita masuk ke materi berikutnya. Ini rukun sholat. Artinya apa? Kewajiban yang harus kita penuhi ketika masuk proses sholat. Apa yang pertama anak-anak? Apa? Niat. Niat itu di dalam hati. Kalau dilafatkan, coba Nisa, Dewi, kalau kamu sholat maghrib, lafat niatnya apa? Usolli. Kok nggak kedengaran ya, kurang banter. Wahyu, ya sholat maghrib nyata gimana? Lafadznya gimana? Usolli fardal maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati. Ya, Pino coba sholat subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati ada. Ya, itu bukan niat, tapi lafalnya niat. Karena niat yang hakiki kita ketika takbiratul ihram Allah. Nah ini dalam hati baru saya niat sholat maghrib lillahi ta'ala. Ini. Jadi seandainya ada orang sholat langsung sholli fardhul maghribi salasa raka'ati mustaqbilal qiblati ada ma'mum lillahi ta'ala Allahu akbar, tapi hatinya lalai, lupa, maka sebenarnya ini sholat tidak sah. Karena an-niyatu fil qalbi, niat itu di dalam hati. Dah. Nomor 2 apa anak? Takbiratul ihram. Coba dipraktekkan. Natasha, takbiratul ihram bagaimana? Allahu akbar. Jadi mengucap Allahu akbar dengan mengangkat tangan gini, ini namanya takbiratul ihram. Dah. Yang nomor 3 apa anak-anak? Kok lirih banget ya? Apa anak-anak? Nah, ini sholat wajib yang 5 itu loh. Kalau bisa berdiri ya berdiri, nggak boleh duduk. Pertanyaannya, kalau nggak bisa berdiri, ada teman kita yang baru saja jatuh, kakinya terkilir, kalau berdiri dia nggak mampu, dedek gini. Nah, gimana? Boleh sholat dengan duduk. Kalian pernah menjenguk orang sakit di rumah sakit pernah? Nah, dia pun kok jangankan duduk, wong tiduran aja dia merasa berat. Ini apa nggak wajib sholat? Tetap wajib sholat. Gimana Pak caranya? Dengan tertidur terlentang, ya tidur bisanya gini. Atau kalau bisa ini melumahan ini dipakai bantal yang agak tinggi. Nah, gini. Gerakannya gimana Pak? Sebisanya. Inilah kewajiban sholat, nggak ada udzur sama sekali, nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, tiduran, nggak bisa tiduran, miring, nggak bisa miring, cukup dengan hati. Kalau hati sudah nggak bisa, tanda-tanda kematian ini. Masa hati sudah nggak bergetar ini, gimana ini?
Dah. Lanjut. Nomor selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah. Tapi kalau ingin pahala lebih banyak sebelum Fatihah, ini membaca doa iftitah. Kan pelajaran berapa bulan yang lalu kan saya sudah sampaikan kan? Ya, coba. Allahu Akbar kabira walhamdulillah wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu lilladzi fataras samawati wal ardo hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ternyata semuanya hafal. Nah, setelah baca iftitah, kemudian apa? Baca Fatihah, kemudian membaca surat sehafalnya. Boleh surat pendek, boleh surat yang panjang. Tapi yang panjang apa hafal kira-kira? Ya. Kita lanjut, bisa dilihat ya. Kemudian ruku dengan tumakninah, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, kemudian baca tasyahud akhir, selawat Nabi, salam dan tertib, semua nanti akan saya tampilkan video ya nanti ya. Nah, kita lanjut. Ini rangkuman dari yang saya sampaikan tadi. Ada niat, kemudian apa? Bacaan-bacaan, ada gerakan, kemudian salam, gitu kan? Ya. Coba kalau niat jelaskan dalam hati, gerakan mengangkat tangan, kemudian ruku ya, kemudian apa? Sujud nih, kemudian salam, dan nanti ada. Nah, kalau orang itu sudah bisa melaksanakan sholat dengan baik, maka pasti akan muncul hikmah dalam kehidupannya. Pasti itu, yakin itu. Yang pertama adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, Pak, kan yang lagi viral ini, orang-orang yang ada di PR banyak yang korupsi. Apa dia bukan orang Islam? Apakah dia nggak sholat? Jawabannya pasti sholat karena orang Islam. Kok masih melakukan hal yang buruk, Pak? Ini mungkin ada kesalahan dalam sholat. Yakin kalau orang itu sholatnya baik, maka otomatis hikmahnya apa? Dalam hati mempunyai rasa malu kalau kita berbuat yang nggak baik, kalau kita maksiat pada Allah, itu otomatis. Kenapa? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang sholat tapi kok masih perbuatannya nggak genah, nggak karu-karuan, ini pasti ada kesalahan dalam sholatnya. Apa sholatnya nggak khusyuk? Apa sholatnya nggak pakai ilmu? Ya, karena kan sudah saya sampaikan kan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal sholat contohnya kok nggak pakai ilmu, maka ibadahnya akan tertolak. Gambaran dia sholat, ya sholat di masjid, tapi tetap korupsi, tapi tetap mencuri, tetap menyakiti hati orang lain. Ini pasti ada yang salah dengan sholatnya. Yang kedua, menjaga kesadaran dan sebagai sarana pengendali diri. Insya Allah kalau orang itu sholat, ya sholat, akan tercipta suasana hati yang sejuk, nggak gampang muring-muring, nggak punya rasa dendam. Temannya dibelikan orang tua sepeda motor baru, kita nggak ada iri karena sholatnya baik. Kemudian mendapatkan rahmat, petunjuk dan keberuntungan dari Allah. Karena
nanti di hari kiamat, di yaumul hisab, itu amal yang pertama ditanyakan Allah adalah sholat. Kalau orang itu di dunia sholatnya baik, Allah akan merahmatinya, Allah akan memberi petunjuk kepadanya, sehingga perjalanan hidupnya pasti baik. Nah, ini beberapa materi yang saya sampaikan, dan kita akan melanjutkan menonton video praktek sholat. Nanti salah satu kelompok ya, bisa kelompok 4, bisa kelompok 1, bisa mempraktekkan sholat yang akan saya putarkan ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, inilah tutorial sholat lengkap sesuai dengan mazhab Syafi'i. Sahabat hafizahumullah, berikut ini adalah tutorial sholat sendirian sesuai dengan mazhab Syafi'i, mazhab fikih yang banyak dipakai di berbagai belahan dunia. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. 1. Bagi orang yang mampu berdiri, sholat fardu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Apabila tidak mampu, sholat boleh dikerjakan dengan duduk, tidur miring, atau terlentang sesuai dengan kemampuan. 2. Membaca takbiratul ihram. Adapun bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. 3. Pada saat mulut membaca takbiratul ihram, hati orang yang sholat wajib berniat dengan minimal untayan kalimat semisal usolli fardhu zuhri. Artinya, saya niat melaksanakan sholat fardhu zuhur. Niat sholat secara lengkap ketika sholat sendiri adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya niat menjalankan sholat fardhu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalimat zuhur bisa diganti dengan sholat lain sesuai dengan waktunya. 4. Saat memulai bacaan takbiratul ihram, kedua tangan mulai diangkat ke atas, direntangkan secukupnya, posisi tangan sejajar dengan pundak, telapak tangan dihadapkan pada arah kiblat, ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, dan ibu jari sejajar menyamping dengan daun telinga. Setelah tangan sudah sempurna berada di atas, lalu diletakkan di bawah dada di atas pusar dengan menggenggamkan telapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. 5. Selama berdiri, mata sunnah dibuka serta pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. 6. Setelah takbir, sunnah membaca doa iftitah. Kabiran walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 7. Sunnah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila orang yang sholat setelah takbiratul ihram langsung membaca ta'awudz atau surah Al-Fatihah, maka ia tidak lagi disunahkan membaca iftitah. 8. Membaca surah Al-Fatihah. 9. Sunnah membaca amin. Dalam bahasa Arab, amin mempunyai arti semoga engkau Allah mengabulkan. 10. Sunnah membaca surat dari Al-Quran selain surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua bagi orang yang sholat sendirian atau sedang menjadi imam. 11. Sunnah membaca takbir saat akan ruku. Takbir perpindahan dari berdiri menuju ruku dinamakan dengan takbir intiqal. 12. Sunnah mengangkat tangan saat akan ruku. 13. Ruku. Allahu Akbar. 14. Batas minimal ruku adalah kira-kira telapak tangan orang yang sholat bisa menyentuh lututnya. Apabila hanya miring atau condong ke depan sedikit, namun tangannya belum bisa menyentuh lutut, rukunya belum sah.
Rukuk paling sempurna adalah kira-kira punggung orang yang sholat sejajar lurus, betisnya tegak, dan kedua telapak tangan menempel pada lutut. 15. Tumakninah dalam rukuk. Tumakninah adalah diam sejenak dengan durasi waktu minimal cukup dibuat untuk membaca Subhanallah. Tidak sah orang yang rukuk sangat cepat dengan meninggalkan tumakninah. 16. Ketika ruku sunnah membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 17. Ketika bangun dari ruku menuju i'tidal sunnah membaca Sami'allahu liman hamidah. 18. Sunnah mengangkat kedua tangan pada saat bangun dari ruku. 19. I'tidal dengan tumakninah. I'tidal adalah berdiri tegak seperti pada saat awal melaksanakan sholat. 20. Saat i'tidal sunnah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. 21. Membaca takbir intiqal. Saat akan sujud tidak disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. 22. Sujud dengan tumakninah. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota sujud. 7 anggota ini secara jelas disampaikan dalam hadis Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala al-jabhah wa asyara biyadihi ila anfihi wa yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh, jidat, dan Nabi berisyarat dengan menyentuhkan tangan Nabi ke hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jari-jari kedua kaki. Hadis riwayat Baihaqi. Saat akan sujud, sunnah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dengan direnggangkan antara lutut kanan dengan kiri dengan jarak 1 jengkal. Kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Lengan tangan diangkat dari tanah. Jari-jari tangan dibuka dan dihadapkan ke arah kiblat. Jidat dan hidung diletakkan secara bersamaan. Kedua telapak kaki berjarak 1 jengkal posisi berdiri. Jari-jari kaki juga dihadapkan ke arah kiblat. 23. Sujud sunnah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika sholat dilakukan secara sendiri, sangat dianjurkan memperpanjang durasi sujud. Oleh karena itu, selain membaca tasbih, orang bersujud juga disunnahkan membaca zikir-zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Aqrabu ma yakunul 'abdu minallahi 'azza wa jalla wa huwa sajidun fa'akthiru du'a. Saat paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah saat ia sedang bersujud, maka perbanyaklah kalian berdoa pada waktu sujud. Hadis riwayat Tabarani. 24. Sunnah membaca takbir intiqal untuk pindah melaksanakan duduk. 25. Duduk secara tumakninah antara sujud pertama dengan sujud kedua atau dikenal dengan duduk di antara 2 sujud. Model duduk yang disunahkan adalah duduk iftirash, yakni duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat. Pada ruku duduk ini sunnah membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 26. Sunnah membaca takbir intiqal untuk sujud yang kedua. 27. Sujud kedua dengan cara sebagaimana sujud yang pertama. 28. Ketika bangun dari sujud menuju rakaat berikutnya, sunnah mengangkat tangan terlebih dahulu, baru kemudian mengangkat kedua lutut. 29. Duduk istirahat, yaitu duduk sebentar sebelum melakukan rakaat kedua dan keempat. 30. Ketika bangun dari rakaat kedua, makan dengan cara berdiri. Jadi dari video yang telah kalian lihat ya, ini gambaran sholat yang baik dan ditutup dengan salam ya. Saya harapkan video tadi bisa memberikan tambahan pengetahuan, karena saya yakin di hari-hari biasa di rumah kamu sudah melaksanakan sholat dengan baik.
walaupun satu dua yang belum hafal, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, selanjutnya anak-anakku, kita bagi kelompok, kan kemarin sudah kita bagi kelompok kan? Ya, kelompok 1 mana? Sheila dan teman-teman. Kelompok 2 Dewi dan teman-teman. Kelompok 3 Ayah Wahyu dan kawan-kawan. Kelompok 4 Kevin dan kawan-kawan. Dah, tolong untuk kelompok yang pertama, ya, semua kelompok ya, ini akan saya kasih tugas, Bapak Guru kasih tugas. Nah, tugasnya nggak sama ya, nggak sama. Boleh melihat referensi apapun boleh. Boleh pakai HP nggak apa-apa. LKS nggak apa-apa ya. Untuk yang kelompok 1 ya, saya beri tugas kalian cari akibat bila meninggalkan sholat ya, dicatat ya, akibat meninggalkan sholat. Ayo. Untuk kelompok 2 tolong dicarikan jawaban bagaimana kita bisa menjaga sholat tepat waktu. Bisa melihat HP nggak apa-apa, nggak apa-apa. Melihat LKS nggak apa-apa. Bagaimana cara bisa menjaga sholat dengan baik. Nah, kelompok 3 ini kalian cari dimanapun nggak apa-apa, di perpus nggak apa-apa ya. Kan bacaan agama banyak di sana. Kalian cari bahaya meninggalkan sholat 5 waktu. Kelompok 3 ya Wahyu ya. Untuk kelompok 4 coba cari lagi bacaan-bacaan sholat, kemudian dikit-dikit dalam sholat, kemudian kelompok 4 nanti mempraktekannya. Semuanya siap? Ya. Jangan lupa sebelum memulai kebaikan, biasakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dikerjakan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ya. Kalau ada kendala apa bisa ditanyakan. Ya. Lagi, kalau ada kendala mungkin belum paham ini bisa ditanyakan ya. Apa salah? Ya. Ini ketua kelompok Dewi ya? Ya. Ya. Disconnected.
Ayo anak-anak semangat ya. Semangat. Ayo boleh. Kalau mungkin LKS tahun kemarin ada silahkan dibuka, nggak apa-apa. Ya. Sekarang lo sudah canggih di HP ada. Nah, jangan lupa nanti semua kelompok maju untuk presentasi dari hasil yang kelompok kalian dapatkan dari berbagai sumber. Nah. Jamaah kan? Salatnya jamaah kan? Dekat musola kan? Ya. Kalau waktunya longgar, jangan sampai sholat itu tidak berjamaah. Karena kan jamaah pahalanya 27 derajat, gitu kan? Kalau sendiri ya cuma 1. Itu pun kalau benar. Nah, kalau salah gimana? Nah, anak-anak semuanya sudah selesai tugasnya? Ya, oke. Selanjutnya kita presentasi ya. Nah, presentasi dimulai dari kelompok 1 ya. Ya, semuanya maju ke depan. Di sini ya. Untuk kelompok yang lain boleh menanyakan ya, apapun yang kamu belum paham apa yang dikatakan kelompok 1 boleh ditanyakan. Nah, 1 yang mewakili dari kelompok 1 ya. Siapa ya? Cela. Ya, Cela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang apa yang terjadi bila sholat ditinggalkan. Kalau sholat ditinggalkan, maka akibatnya sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut penjelasannya. 1. Dari segi agama, dosa besar. Sholat adalah rukun Islam kedua, sehingga meninggalkannya tanpa alasan dari termasuk dosa besar. Merusak iman. Dalam hadis disebutkan bahwa batas antara iman dan kufur adalah sholat. Hilangnya tiang agama, sehingga disebut tiang agama. Jika tiangnya roboh, maka runtuhlah bangunan agama seseorang. Yang kedua, akibat di dunia. Hati menjadi keras. Orang yang meninggalkan sholat biasanya sulit menerima kebaikan dan nasihat. Hidup terasa sempit. Allah berfirman bahwa siapa yang
berpaling dari mengingatnya akan mendapat kehidupan yang sempit. Kurangnya keberkahan pekerjaan, rezeki, dan hubungan sosial. Ya, Daya masih banyak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ternyata semua sudah paham, jelas apa yang telah disampaikan kelompok sahur. Terima kasih. Beri aplaus ya. Silahkan duduk kembali. Untuk kelompok 3 ya, kelompok 3 silahkan maju untuk presentasi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahaya meninggalkan sholat. Ya. 1. Sholat adalah tiang agama. Rasulullah bersabda, sholat itu tiang agama. Barang siapa mendirikannya maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya maka ia meruntuhkan agama. Hadis riwayat Ya. 2. Dosa besar dan ancaman neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka pertama sesudah mereka menjadi yang menyia-nyiakan sholat dan terpurukkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ya, terima kasih ya. Dari penjelasan yang sangat lebar, luas, jelas. Mungkin ada yang tanyakan? Saking pinternya ini, jelas lugas ya. Terima kasih, silakan untuk kembali di tempat duduk ya. Selanjutnya setelah kita presentasikan dari yang kalian cari melalui sumber-sumber yang ada ya. Tadi yang pakai HP ada enggak? Ada kan? Sekarang mudah kan? Jadi HP ini sangat bermanfaat untuk kita, khususnya dalam dunia pendidikan. Maka jangan disalahgunakan ya. Anak-anakku, jadi kesimpulan dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi ya, dengan sholat dan dzikir tentunya kita akan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang nomor 2, dengan sholat dan dzikir ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya kan? Jadi insya Allah yakinlah dengan sholat, dengan dzikir pada Allah, kita akan menjadi anak-anak yang hebat menuju Indonesia Emas 2045. Saya yakin kamu nanti dengan sholat yang baik akan menjadi orang yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kamu akan selalu ingat Allah dimanapun dan kapanpun, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ketika senang, bahagia, kita ingat Allah, dan ketika kita susah juga tetap ingat Allah Ta'ala. Itu harapan Bapak. Dan yang paling terakhir, coba kalian cermati sebagai refleksi kita. Ini ada anak namanya Rohim ya. Rohim ini sholat maghrib itu berjamaah di musola. Setelah maghrib selesai, kemudian dia melanjutkan dengan dzikir, pakai tasbih dia, khusyuk. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Ternyata beberapa saat kok tasbihnya jatuh sendiri jatuhnya. Kemudian setelah jatuh,
dia tersadar, waktu isya ternyata. Hebat kan? Zikir setelah maghrib sampai isya. Nah, setelah itu dia itu bingung, aku sholat saya akan isya berjamaah, ini wudhunya gimana ya? Apa tindakan saya? Apa ikut langsung sholat? Apa wudhu dulu? Nah, kira-kira dalam pikiran Anda gimana kira-kira? Apa wudhu dulu? Kalau anak-anakku yang sebelah sini gimana solusinya? Wudhu dulu. Dah, anak-anakku, sebenarnya wudhu itu bisa batal ketika seorang tertidur. Tertidur yang bagaimana? Tertidur yang tidak menetapkan pantatnya. Artinya gini, ketika ada orang zikir kemudian pantatnya itu nempel ke tanah dan dia nggak bergerak-gerak, ini sebenarnya dia tidak batal wudhunya. Jadi rohim tadi bisa langsung sholat. Kenapa? Karena dia belum batal wudhunya. Itulah kata kita. Nah, yang terakhir sebenarnya saya ingin dari kelompok yang belum maju, kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ini mempraktekkan sholat. Sebenarnya gitu. Nah, gimana ya? Bisa ya, walaupun nggak lengkap, tapi coba ya kelompok 4 bisa mempraktekkan sholat. Ya, monggo kelompok 4 sini aja. Ya. Sini. Pakai ambal. Cepet. Ya, anak generasi emas kok. Ayo. Nah, kelompok 4 sudah menyiapkan sholat apa kira-kira? Sholat apa? Sholat maghrib apa sholat subuh? Sholat maghrib. Oh, sholat maghrib aja ya. Coba, jangan lupa pertama ya berdirinya yang tegak, kemudian diawali kalau dilafadzkan usolli ya. Coba ya, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi raka'atin mustaqbilat qiblati ala tamamul lillahi ta'ala. Allah. Nah, ingat lupa ya, kalau sholat ini pandangan mata ke tempat sujud. Mana tempat sujud? Kan sini ya. Nah, kemudian angkat tangannya gimana tadi? Ini kan? Ya. Coba lagi, Allahu Akbar. Kemudian baca doa apa? Kita Allahu Akbar kabirau wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lah, ini tadi doa apa anak? Iftitah. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Hafal kan? Kemudian surat pendek ya. Setelah itu apa kira-kira? Coba ruku gimana? Allahu
Nah, posisinya tegak lurus. Namanya apa? Ruku. Bacaannya subhana. Berapa kali? 3 kali. Kemudian itidal. Gimana? Sami Allah. Nah, Rabbana lakal hamdu. Dilanjutkan sujud. Ya, ini bagian yang paling penting, sujud. Nah, ini bukti penghambaan makhluk pada Allah dengan meletakkan anggota yang paling mulia wajah kita letakkan pada tanah. Ini adalah menunjukkan kita orang lemah, Allah lah yang maha kuasa. Apa bacaannya? Subhana Allah. Nah, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Lah, kalau sudah sujud di dua, ini namanya mendapat 1 rakaat. Jadi, untuk penutupan sholat itu akan ditutup dengan sebelum salam adalah rakaat kedua. Kalau zuhur itu ya berarti melakukan tasyahud awal. Terus yang terakhir tasyahud akhir. Duduknya gimana? Duduknya tasyahud akhir. Tahiyat akhir duduknya lah, betul. Nah gitu. Terus tangan nanti disiapkan ketika asyhadu alla ilaha illallah. Hafal kan? Coba disiapkan tangannya. Ya. At-tahiyatul. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Inni as'aluka assalamu alaikum warahmatullah. Inni as'aluka najatam minan nari wal afwa indal. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, duduk kembali. Duduk kembali. Nah. Dah. Setelah kita sholat ya, selesai salam, kemudian alangkah baiknya kita tambah dengan berzikir sesuai dengan hadis Nabi. Baca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Diusahakan jangan lamcing. Tahu lamcing? Salam pelencing. Setelah sholat gak zikir tapi langsung pergi. Nah, ini kurang baik. Anak-anakku yang saya hormati, yang saya sayangi, dan ini adalah generasi emas 2045 ya. Yang penutup ya, terima kasih. Semoga ya apa yang saya sampaikan tadi ya niki benar-benar dicermati dan dilaksanakan. Semoga kita semua menjadi orang yang beruntung, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang penutup, walaupun nanti akan saya kasih tugas lagi ya, PR ya nanti ya, pilihan ganda, dan ketua kelas
untuk memimpin doa penutup. Ya. Sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Berdoa selesai. Salam pada Pak Guru. Selamat siang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya.